Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mini riset penilaian etis manajer atas investasi berlebihan pada CSR. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Anissa Fitri dengan NIM 2104303. Yang kedua ada Anggi Ardilayanto dengan NIM 2104371. Dan yang ketiga ada Deva Berlan Shevchenko dengan NIM 2104378. Next. Baik, materi yang pertama yaitu bab 1 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rumusan masalah, tujuan atau pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini berfokus pada implikasi etis dari investasi berlebihan dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan tujuannya adalah untuk menguji perbedaan penilaian etis di antara peserta dengan skema kompensasi dan tingkat orientasi jangka panjang yang berbeda. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran faktor organisasional, yaitu skema kompensasi, dan faktor individual, yaitu orientasi jangka panjang manajer, dalam mempengaruhi penilaian etis manajer terkait dengan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Next. Motivasi atau alasan dilakukan penelitian. Kenapa penting Y atau topik diteliti? Perusahaan yang melibatkan diri dalam aktivitas tanggung jawab sosial biasanya dianggap sebagai perusahaan yang melakukan kebaikan, sehingga banyak penelitian yang didominasi tentang dampak positif dari CSR. Untuk itu, penelitian ini melihat bagaimana pentingnya menguji penilaian etis manajer terkait investasi berlebihan pada CSR, karena dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham tersebut. Next. Penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya atau identifikasi research gap. Penelitian terdahulu banyak menguji penilaian etis manajer terkait dengan isu dalam bisnis. Namun masih sangat sedikit penelitian yang menguji penilai etis tentang tanggung jawab sosial. Dan dari yang sedikit ini umumnya menguji penilaian etis konsumen dan karyawan, bukan penilaian etis manajer. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penjelasan mengenai bagaimana skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer dapat mempengaruhi penilaian etisnya pada investasi berlebihan pada CSR. Next. Penjelasan teori utama atau grand teori dan definisi variabel yang penting. Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori argumen keadilan dan egosentrik. Teori ini mengemukakan bahwa penilaian etis seseorang terhadap suatu tindakan dipengaruhi oleh pertimbangan keadilan dan kepentingan diri sendiri. Variabel yang penting dalam penelitian ini adalah ada 2, skema gaji dan orientasi jangka panjang, yang dimana skema gaji ini yaitu variabel ini mengacu pada desain skema kompensasi yang diterapkan pada manajer yang berupa skema yang menghambat atau mendorong investasi berlebihan dalam CSR. Sedangkan orientasi jangka panjang ialah variabel ini mengacu pada nilai-nilai individu yang memandang waktu secara holistik, mempertimbangkan pengaruh jangka panjang dari suatu tindakan. Next. Baik, yang selanjutnya itu bab 2 kajian pustaka. Teori dan definisi variabel-variabel. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan atau equity teori dan perspektif egosentrik. Teori keadilan adalah teori yang menjelaskan tentang alokasi sumber daya. Variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer. Variabel dependen dari penelitian ini adalah penelitian etis manajer. Next. Analisis penelitian terdahulu yang cukup dan relevan. Skema kompensasi dapat menggunakan imbalan dan peneliti untuk mempengaruhi keputusan etis. Dalam literatur keuangan, skema kompensasi yang mengaitkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan ekonomi yang akan diterima oleh manajer dapat menunjukkan efek enrichment dan enrichment
Penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan faktor organisasional, tetapi juga faktor individu. Next. Mendeskripsikan bagaimana pertanyaan penelitian atau rumus masalah tidak dijawab oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya dalam kajian teori belum secara khusus menguji perbedaan penilaian etis terkait investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan skema kompensasi dan tingkat orientasi jangka panjang individu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan fokus pada variabel-variabel tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi etis dari investasi berlebihan dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Next. Rangka konseptual dan hipotesis penelitian ada dua, yaitu H1 dan H2. H1 yaitu manajer dengan overinvestment hindering pay scheme lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibanding dengan manajer dengan overinvestment inducing pay scheme. H2 ialah manajer dengan orientasi jangka panjang yang lebih tinggi cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan orientasi jangka panjang yang rendah. Next. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya itu bab 3 metode penelitian mungkin dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian. Itu yang pertama ada sampel yang partisipan. Hipotesis penelitian ini diuji dengan melakukan eksperimen di tempat masing-masing berada sebanyak 44 mahasiswa berpartisipasi dalam eksperimen ini, di mana mahasiswa yang berpartisipasi sebanyak 8 laki-laki dan 38 perempuan yang berumur berkisar 21 sampai 22 tahun. Di mana pada 8 mahasiswa gagal melewati pemeriksaan manipulasi, yaitu 5 dari kelas A dan 3 dari kelas C. Dalam proses pembagian partisipan ke dalam kelompok partisipan yang berorientasi jangka panjang tinggi dan rendah, 7 observasi dibuang karena memiliki skor yang sama dengan nilai median. Jadi jumlah akhir sampel adalah sebanyak 29 partisipan. Partisipan adalah mahasiswa kelas A dan kelas C FEBWNP yang menempuh program sarjana akuntansi yang terdaftar. Di mana dalam eksperimen ini mahasiswa merupakan penyuluh manajer dari suatu perusahaan penugasan. Dalam eksperimen ini membutuhkan upaya kognisi mahasiswa untuk membuat keputusan etis terkait dengan skenario yang diberikan kepada partisipan, dan mahasiswa dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam eksperimen ini. Keterlibatan mahasiswa dalam eksperimen ini bersifat sukarela karena ini juga termasuk tugas metodologi penelitian mahasiswa kelas A dan kelas C jurusan akuntansi. Yang kedua yaitu prosedur dan tugas eksperimental. Setiap partisipan diminta bertindak sebagai manajer baru di sebuah perusahaan. Mereka diminta untuk mempelajari tentang keputusan manajer lama terkait pembagian dana untuk aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun sebelumnya. Di mana adapun prosedurnya, yang pertama itu partisipan kelas C dikelompokkan dalam kelompok manajer yang diberi oversman inducing pay scheme, dan partisipan kelas A akuntansi dikelompokkan sebagai kelompok manajer yang diberi oversman hindering pay scheme. Partisipan diminta untuk memberikan penilaian etis atas keputusan manajer lalu yang telah melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Semua partisipan dikategorikan berdasarkan nilai median dari skor jawaban mereka, di mana nilai median dari kedua kelas tersebut itu sebanyak 31. Nilai yang di atas median maka dikelompokkan sebagai orientasi jangka tinggi, sedangkan median yang nilai yang berada di bawah median maka dikelompokkan sebagai orientasi jangka rendah. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian hasil. Yang pertama itu untuk pengujian statistik. Untuk menguji hipotesis, yaitu dilakukan analisis uji statistik uji T untuk sampel independen dengan uji satu arah atau one-tailed.
Analisis ini membandingkan nilai rata-rata skor jawaban yang diberikan oleh responden di antara kelompok-kelompok partisipan yang berbeda. Next. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Nah, berdasarkan tabel, diketahui bahwa terdapat 14 orang yang termasuk ke dalam grup inducing dan 15 orang yang termasuk ke dalam grup hindering. Untuk grup inducing facecam, rata-ratanya itu 2,07 dengan standar deviasi 0,26. Sedangkan untuk grup hindering facecam, rata-ratanya sebesar 4,2 dengan standar deviasi 0,41. Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa partisipan yang diberi offer investment hindering facecam menilai investasi yang berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan partisipan yang mendapatkan inducing facecam. Lalu selanjutnya pada variabel kedua yaitu variabel orientasi jangka panjang, di mana untuk orientasi jangka panjang tinggi itu terdapat sebanyak 17 orang dan yang memiliki orientasi jangka panjang rendah yaitu sebanyak 12 orang. Di mana untuk rata-ratanya itu untuk orientasi jangka panjang tinggi sebesar 2,71 dengan standar deviasi 1,04 dan grup orientasi jangka panjang rendah itu sebesar 3,83 rata-ratanya dengan standar deviasi 0,93. Hasil ini juga menunjukkan bahwa partisipan yang memiliki orientasi jangka panjang yang lebih rendah cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial itu sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan partisipan yang berorientasi jangka panjang tinggi, di mana ini artinya hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis 2 yang telah diajukan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya itu pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pada panel A, partisipan dengan skema kompensasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Di mana ini terlihat dari tes statistiknya yaitu minus 16,314 lebih kecil daripada minus tabel yaitu minus 1,703. Perbedaan ini ditunjukkan di mana manajer yang memperoleh skema over investment inducing facecam cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer yang memperoleh over investment hindering facecam. Yaitu ini dapat kita lihat sebelumnya pada rata-rata tadi, itu di mana rata-rata untuk hindering itu sebesar 4,2 yang artinya lebih besar daripada inducing yaitu 2,07. Kemudian pada panel B juga diketahui bahwa manajer yang memiliki orientasi jangka panjang tinggi itu berbeda secara signifikan dengan manajer yang berorientasi jangka panjang rendah dalam menilai keetisan investasi. Hal ini dilihat dari nilai tes statistiknya yaitu minus 2,979 lebih kecil daripada minus tabel yaitu minus 1,703. Berbeda dengan hipotesis yang diajukan, pada hasil ini justru menunjukkan bahwa manajer yang berorientasi jangka panjang rendah lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan partisipan yang memiliki orientasi yang jangka panjang tinggi. Selanjutnya yaitu pada bagian kesimpulan. Pada penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana keputusan etis manajer mengenai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial yang dipengaruhi oleh faktor organisasional, yaitu skema kompensasi, dan faktor individual, yaitu orientasi jangka panjang. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis tentang peran skema kompensasi, di mana manajer dengan skema kompensasi yang memungkinkan investasi berlebihan menilainya sebagai tindakan yang etis, sedangkan manajer tanpa insentif menilainya sebagai tindakan yang tidak etis. Namun untuk orientasi jangka panjang hasilnya itu bertolak belakang dengan hipotesis yang diajukan, di mana partisipan dengan orientasi jangka panjang yang lebih rendah itu cenderung menilai investasi berlebihan sebagai tindakan yang tidak etis, sedangkan untuk manajer dengan orientasi jangka panjang tinggi justru cenderung menilai sebaliknya. Next. Nah, pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama itu jumlah partisipan yang terbatas dan banyak yang dieliminasi karena tidak memahami skenario dengan baik.
Lalu yang kedua, partisipan mungkin memiliki harapan tertentu akan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat mempengaruhi perilaku mereka dan menimbulkan bias. Lalu yang ketiga, peneliti mungkin secara tidak sengaja mempengaruhi partisipan melalui penyampaian instruksi atau interaksi selama eksperimen jika memiliki keyakinan atau harapan tertentu terhadap hasil yang dapat menyebabkan bias data. Untuk itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah kesimpulan berlaku pada penelitian-penelitian serupa lainnya. Sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Nisa. Karena telah berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula lah presentasi kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.